Pemirsa, Amerika Serikat membajak kapal kargo Tuska berbendera Iran yang memiliki izin melintas di Selat Hormuz. Pembajakan yang dilakukan Amerika terjadi di Laut Arab bagian utara dekat Selat Hormuz pada hari Minggu. Kapal perusak rudal berpemandu Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut Oman menembak ruang mesin kapal kargo Tuska dan memaksa kapal untuk berhenti. Marinir Amerika Serikat kemudian menyita kapal dan menggeledah muatan di dalam kapal kargo Tuska. Komando Pusat Amerika Serikat mengklaim telah memberikan peringatan berulang selama periode 6 jam. Namun kapal kargo Tuska tetap melintas menuju ke Selat Hormuz karena kapal berbendera Iran itu memiliki izin dari IRGC dan Iran untuk memasuki dan berada di Selat Hormuz. Berdasarkan marintraffic.com, saat ini kapal kargo Tuska berbendera Iran berada di perairan dekat Kabari. Tuska dilaporkan berangkat dari Port Klang, Malaysia pada 12 April 2026 dan dijadwalkan tiba di pelabuhan tujuan 21 April 2026 pukul 10 malam waktu setempat. Tak tinggal diam atas penyitaan dan penembakan kapal yang dilakukan oleh Amerika Serikat, pasukan Iran membalas dengan melancarkan rentetan serangan drone terhadap kapal Amerika Serikat pada hari Minggu. Hal ini dikonfirmasi oleh media Iran Tasnim News melalui juru bicara Markas Besar Qatam Al-Anbiya, Ebrahim Zolfagari. Upaya diplomasi Amerika Serikat dan Iran diambang kegagalan. Meski Pakistan telah bersiap menjadi tuan rumah perundingan putaran kedua, tindakan militer Amerika Serikat yang diduga membajak kapal kargo Iran di Laut Arab membuat kedua negara kini enggan untuk kembali ke meja negosiasi. Putaran kedua perundingan Amerika Serikat dan Iran yang sedianya digelar di Islamabad, Pakistan pada Selasa 21 April kini dilanda ketidakpastian tinggi. Ketegangan kembali memuncak usai pihak Amerika Serikat dilaporkan membajak kapal kargo Tuska berbendera Iran di Laut Arab pada hari Minggu. Insiden ini dinilai menjadi pemicu utama enggannya Teheran untuk hadir di meja diplomasi. Situasi ini sangat kritis, mengingat gencatan senjata 2 pekan antara kedua negara akan segera berakhir pada Rabu 22 April. Iran itu tahu persis Amerika Serikat itu nggak bisa dipercaya. Kalau ngomong pasti bohong, kalau terlibat dalam nanti kerjasama dia akan ingkar, dan kemudian pada saat nanti sama-sama menjajaki kerjasama dia akan menggunting dalam lipatan. Iran tahu persis itu, karena tradisinya memang Amerika Serikat begitu. Tahun 2018 pada saat perjanjian sedang dibuat Joint Comprehensive Plan of Action diganggu. Kemudian pada tahun 2020 tahun silam, itu lewat perang 12 hari dia lakukan pemboman. Terakhir tanggal 28 kemarin, Februari, dilakukan itu. Jadi dalam bayangan Iran, ini nggak bisa dipercaya, tapi bagaimanapun juga Iran harus memberikan image pada dunia, kan, bahwa dia adalah negara yang cinta damai, dan dia ingin urusan ini selesai, walaupun sangat susah. Kesannya adalah memang perundingan itu hanya dibikin untuk image oleh Amerika Serikat, nanti ujung-ujungnya diganggu pula oleh Washington maupun juga diganggu pula oleh Tel Aviv. Blokade AS di Selat Hormuz dan serangan terhadap kapal dagang Iran dianggap sebagai strategi Washington untuk memaksa Iran menyerah total. Namun di sisi lain, Iran masih memegang kendali strategis atas jalur perdagangan minyak dunia tersebut. Tindakan Washington merupakan upaya untuk meningkatkan posisi tawar atau leverage militer di tengah kebuntuan strategis. Nah sekarang Amerika Serikat ini berusaha untuk menaikkan leverage-nya. Dia tahu nih, dia unggul secara militer ya, bahwa klaim dari mereka sudah bisa melumpuhkan sekitar 30-40% dari angkatan udara dan angkatan laut dari Iran. Ya, tetapi memang Amerika Serikat sadar kalau mereka ini sebenarnya sangat kurang di bidang strategik. Karena Iran ini dia menguasai tadi ya Selat Hormuz dengan menentukan protokol siapa saja yang boleh lewat dan siapa saja yang tidak boleh lewat. Dan ini kan membuat kemudian aliansi dari Amerika
Serikat menjadi kesulitan karena ekonomi mereka itu kan terhambat dari sana ya. Dan kita tahu Iran yang tadinya menguasai sekitar 4% dari total perdagangan minyak dunia itu sekarang menguasai sekitar 20%. Nah, Amerika Serikat berharap dengan blokade ini sebenarnya ada dampak ekonomi yang besar yang didapatkan oleh Iran. Yang diincar apa? Yang diincar adalah daya tahan dan endurance Iran dalam menghadapi peperangan panjang. Karena Donald Trump tahu bahwa dia tidak bisa nih menang di dalam peperangan panjang. Negara yang selalu dirugikan di dalam protracted war itu selalu adalah negara demokrasi yang lebih besar. Kini, masa depan perdamaian di kawasan Timur Tengah kembali di ujung tanduk. Dunia tengah menanti apakah stabilitas global akan tercapai atau kembali terguncang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.